Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa membantah tudingan dirinya pengecut atau mundur dari polemik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tifa mengungkapkan dirinya pernah mendapat tawaran restoratif justice yang disebutnya disertai paket senilai 50 miliar rupiah. Namun tawaran tersebut mengaku ditolaknya. Menurut Tifa, perjuangannya sempat dianggap selesai setelah eksepsinya diterima dan dirinya dinyatakan bebas. Karena itu, ia menyebut keputusannya meninggalkan polemik tersebut sebagai hijrah, bukan karena takut. Namun, ketika status bebasnya kembali dipersoalkan secara hukum, Tifa menegaskan akan melawan melalui jalur hukum yang tersedia. Ia menyebut telah mengajukan pra-peradilan dan dijadwalkan kembali menghadapi proses persidangan pada Agustus 2026. Ibu Tifa nih, ini kan tadi sedang berdebat ya. Saya memberikan konteks nih apa sih sebenarnya yang diperdebatkan. Saya memulai dari tadi kata-kata Bu Tifa. Ini bukan game, ini bukan pertandingan, tapi ini upaya untuk mencari kebenaran. Begitu ya, Bu Tifa ya. Nah, disinilah menariknya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam literatur ya hukum acara pidana, proses persidangan acara pidana itu sebenarnya pertandingan. Nah, pertandingan untuk apa? Pertandingan untuk mendefinisikan kebenaran. Nah, begini, kubunya Pak Jokowi ya dari Opung Firman dan kawan-kawan ini, kubunya Pak Jokowi itu sekarang versi kebenarannya itu bersandar kepada yang namanya kebenaran otoritas. Ya, apa itu kebenaran otoritas? Legal truth ya di dalam hukum acara pidana. Apa misalnya buktinya? Memang buktinya cukup signifikan nih legal truth ini. Pertama tadi misalnya dari UGM, kan otoritas tuh. Kemudian Lab 4 itu otoritas. Kemudian polisi dan P21 itu otoritas. Sudah mengatakan bahwa, hey saya punya bukti yang cukup loh untuk paling tidak menghadirkan Bu Tifa ke persidangan. Artinya kalau sudah hadir ke persidangan, ya memang itu chance-nya untuk dinyatakan bersalah sudah lebih dari 50%. Ini saya harus katakan ya. Tapi begini, ya. Kadang-kadang yang namanya kebenaran otoritas itu, legal truth itu berbeda dengan factual truth. Ada distance. Misalnya, sederhananya, ada putusan pengadilan yang membebaskan orang tapi ternyata disuap. Nah, itu kan beda tuh. Kebenaran versi legal truth, kebenaran versi otoritas berbeda dengan kebenaran versi faktual. Nah, sekarang yang coba diupayakan oleh Bu Tifa dan Pak Roy ini adalah memberikan jarak dari kebenaran otoritas dan factual truth-nya. Kan begitu yang dilakukan. Nah, tapi persoalannya memang Bu Tifa ini punya mountain to climb atau gunung yang harus didaki. Karena kebenaran otoritasnya itu sekarang ada di kubunya Pak Jokowi, ada di kubunya Opung Firman ini. Karena kita satu marga ya, Bang Haribuan. Bukan karena satu marga nggak ada hubungannya, tapi ini murni saya melihat nih. Ini saya juga melihat ya, ada orang yang bertanding. Ya, saya melihat ada orang yang bertanding. Saya membaca pertandingannya dan saya menjelaskan kepada pemirsa bagaimana membaca pertandingan ini. Nah, sekarang Bu Tifa mau memberikan jarak ya, mau mengatakan nggak betul itu kebenaran otoritas itu, nggak betul itu UGM, nggak betul itu Lab 4 polisi, nggak betul itu penersangkaan saya nggak betul. Ya, itu yang mau dikatakan. Nah, sekarang bukti-bukti signifikan apa? Saya justru juga jadi penasaran. Bukti-bukti signifikan apa yang bisa membantah itu? Saya bayangkan misalnya buktinya nih, ya, mengatakan oh UGM ternyata juga dipengaruhi, undue influence untuk mengatakan Pak Jokowi kuliah di situ atau pernah lulus dan punya ijazah. Apa ada bukti itu? Saya berpikir yang pertama. Yang kedua, sebenarnya catatan Bu Tifa ini dalam memberikan jarak, apakah berdasarkan riset yang Jokowi White Paper itu? Karena kalau dibaca, mohon maaf, saya juga sudah baca Jokowi White Paper itu. Ini menarik karena ada riset yang mengatakan 99% palsu sebagai kesimpulannya di awal. Padahal yang namanya riset itu kan probabilitas. Bu Tifa kan periset juga, lagi S3 juga, apa sudah lulus saya nggak tahu. Yang namanya riset itu ada kemungkinan margin of error-nya. Tapi di situ tidak disebutkan. Ya asumsi-asumsi riset, probabilitas error risetnya itu tidak dijelaskan, tetapi dimulai dengan kesimpulan 99% adalah palsu. Izin boleh datanya juga foto kan. Nah, ya, itu saya penasaran. Izin. Jadi buku Jokowi White Paper itu ditulis oleh 3 orang. Ya. Yang pertama adalah Mas Roy Suryo ya, beliau dokter ahli telematika. Nah, beliaulah yang mendapatkan kesimpulan ya bahwa berdasarkan dari penelitian telematika beliau, maka beliau mendapatkan kesimpulan bahwa 99,9% ijazah yang beredar di internet yang dijadikan sebagai bahan penelitian beliau itu palsu. Tapi visi nggak? Saya mengatakan 99% kebenaran absolut itu dalam riset itu kan? Ya itu tolong nggak pas lah. Kita periset kita tahu itu. Oh iya, kedokteran kami pegang 95% confidence interval. Tetapi mungkin karena saya sendiri bukan ahli telematika kan, jadi kesimpulan 99,9% itu berdasarkan keahlian keilmuan telematikanya Pak Roy Suryo. Tapi riset, artinya riset yang mau dipertahankan di pengadilan itu apa? Riset yang mana? Loh, tiga-tiganya kan sekarang yang satu udah kemana tahu gitu ya. Sekarang tinggal Pak Roy Suryo dengan keahlian telematikanya, ya itu yang akan dipertahankan beliau di telematika. Saya dengan keahlian anatomi morfologi dan facial action coding system ya, dan berbagai macam neuroscience behavior system model yang saya pakai di dalam buku Jokowi White Paper bagian belakang ya, itu neuroscience behavior itu saya pakai Pak. Jadi kami itu punya domain ilmu sendiri-sendiri, walaupun kemudian
Nah, Tapi kesimpulannya sama, 99% oh palsu. enggak dong, saya punya confident loh. Gini, medicine ya, ini teman adik-adik ada yang fakultas kedokteran enggak? Fakultas kedokteran itu pegangannya itu confidence interval 95%. Kami pegangannya itu. Pernahkah saya bicara? Pernahkah? Coba Bapak lihat short tahun ini. Pernahkah Dokter Tifa bicara 99,9%? Tidak pernah. Tetapi domain telematika mungkin. Saya bukan ahli telematika sehingga saya tidak tahu. Tapi kalau domain saya tidak pernah loh. Dokter Tifa tidak pernah mengatakan kami karena kami punya kami punya postulat sendiri di ilmu kedokteran. Sorry sebentar, artinya kebenaran otoritas tadi itu mau disangkal dengan riset neuroscience behavior. Oh iya, kan kalau Bapak Apa itu misalnya? Saya jadi penasaran, neuroscience behavior dengan keaslian ijazah itu relasinya Dokter apa? Tifa, soal neuroscience boleh dijawab sesaat lagi? Oke. Langsung dijawab, Dokter Tifa, mengenai bukti neuroscience tadi, bukti ilmiahnya. saya di dalam melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama 11 tahun ini dan sudah membawa korban 2 orang di penjara ini itu menggunakan beberapa ilmu termasuk memang neuroscience behavior. Neuroscience behavior itu salah satu yang kemudian saya pakai itu kalau Bapak lihat di buku Jokowi White Paper ya, saya meneliti 37 video dari Pak Joko Widodo, terutama yang terkait dengan bagaimana beliau menyatakan relasinya dengan UGM. Nah, disitulah ya, yang pada saat 2017 itu ada video pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Wah, itu saya tersentak itu. Di situ saya tersentak. Pada saat peristiwa Bambang Tri saya nggak terlalu keen gitu ya untuk tahu gitu. Tapi begitu ada video yang menyatakan dengan berbagai macam bahasa behavior beliau ya, salah satunya adalah dosen pembimbing saya Insinyur Kasmujo, kemudian jurusan saya Teknologi Kayu yang itu tidak pernah ada, itu di situ saya tersentak. Boleh nggak saya sederhanakan? Jadi membaca behavior seperti mimik muka, statement itu, Ya. dan kemudian menyimpulkan oh ijazahnya nggak asli. Asosiasinya saya jujur bagaimana caranya menangkap asosiasi itu? Jadi membaca statement kan neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana saraf-saraf otak bekerja mempengaruhi behavior seseorang gitu kan Iya, sederhananya. iya. Nah, kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, kesimpulan saya Bapak belum terlalu membaca buku Jokowi White Paper yang bagian saya karena itu coba makanya jelaskan kan? jelaskan Ya. aja. Saya tertarik, mungkin Ya, seluruh salah saya. pemirsa tertarik pasti. Oh, sayang ya Bapak nggak baca, sayang. Tapi Bapak sudah punya. Jadi nanti dalami apa namanya facial action coding system. Di situ saya berikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana Membaca seseorang. raut muka Oh maksudnya. iya, ketika beliau sedang menyampaikan saya mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Kalau orang yang matanya belajar neuroscience behavior, terutama juga mendalami ilmu yang disebut sebagai facial action coding system, langsung pasti ada sesuatu tidak beres di situ. Tapi di situ saya masih belum berpikir bahwa presiden saya ketika itu adalah orang yang memasukkan ijazah. Di situ saya tidak berpikir. Bahkan Pak ya, jadi saya adalah orang yang paling ingin tahu kebenarannya. Kalau memang benar ya benar, kalau memang tidak ada ya tidak ada. Di situ di tanggal 15 April 2025, ketika saya datang menemui rektorat, di situ saya ingin sekali melihat ijazah tersebut dan beres. Oh asli, saya akan katakan asli. Saya boleh akan bergeser ke Pak kumandangkan asli. Yasena, Ya. Dokter Tifa. Saya akan meluruskan sebenarnya adu kuat bukti ini antara Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kepada siapa? Boleh lebih dekat lagi, Prof? Saya berpendapat bahwa ini kan wilayah pidana. Artinya kubunya Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini berhadapan dengan dakwaan yang nanti baru akan kita tahu apa isi dakwaannya. Tapi di pemberitaan ada beberapa pasal yang disebutkan 433, 434, 441 yang isinya pencemaran nama baik. Tambah pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Bagaimana perencanaan penghinaan itu seperti apa? Dari perencanaannya untuk mencemarkan sampai dengan penghinaan. Bagaimana fitnah yang diartikan di pasal itu yang apakah benar dilakukan oleh kubunya Pak Roy Suryo? Nah, trik ITE-nya adakah pernyataan dokumen video unggahan dan data elektronik yang diduga disebarluaskan di masyarakat, dan yang keempat di pasal 35 ini adalah dampak sosial dari apa-apa yang dituduhkan nanti kalau betul di persidangan. Itu yang dilakukan oleh kubunya Pak Roy Suryo, bukan Pak Jokowi bagi pandangan saya. Kenapa? Karena ini peristiwa yang masuk pada rezim pidana, bukan perdata. Tidak ada rekonvensi, tidak ada meminta yang bersangkutan, itu forum yang lain. Ini saya harus meluruskan dengan betul-betul, sehingga jangan timbul harapan tapi tidak ada terbukti hakimnya salah. Tidak, dengan putusan tidak memperhatikan apapun yang ditemukan diucuatkan. Maksud Prof Gayus kansnya kecil gitu. Secara terbuka Kubu Prof, Pak Roy dijawab. Suryo dan Bu Tifa ini harus memperkuat
dakwaan-dakwaan yang dimuatkan, yang diberitakan pasal-pasal saya sebut tadi. Itu diperkuat. Di situ bukti yang kuat untuk melawan sendiri saja. Tapi kalau untuk menyerang hampir tidak ada. Karena bukan ini forumnya. Forum untuk menyerang bukan pada forum ini. Pak Jokowi unstand. Ya, Dia unstand dalam posisinya. Ini pandangan saya secara normal ya, secara saya panelis ini, jadi saya tidak boleh memihak. Tapi saya memberi pandangan. Kalau tidak dipahami dari sekarang, nanti ekspektasinya akan jauh. Karena apa? Kubu Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu hanya mempertahankan dakwaan. Kecuali Pak Jokowi jadi dakwa dalam suatu perkara ini. Saya tidak pernah melihat berita atau apapun yang menyebutkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu juga masuk kepada hal-hal yang diharapkan. Iya, Jadi Sebelum ke Prof. Binsar, boleh Prof. Binsar harus ikut bersuara menguraikan persoalan ijazah yang tak tuntas ini? Saya melihat juga kalau sudah mulai masuk perkara ini, berkasnya kan ini sudah ada yang sudah berjalan rapid, ada yang sebentar lagi masuk perkara. Jadi kita jangan lagi bercerita lama seperti tadi ada diskusi atau debat. Tetapi yang berbicara nanti di sini adalah alat bukti, fakta yang terungkap di persidangan. Nah, jadi benar yang dikatakan Prof. Gayus tadi, justru di sini para pihak, dalam hal ini Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa, terlebih kalau Ibu Tifa ini kan langsung masuk kepada pokok perkara. Bukan ibu yang berbicara di persidangan lagi. Itu hanya keterangan terdakwa nanti. Tetapi ini diwakili oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana pasal 75 KUHP baru itu dapat dibuktikan oleh jaksa harus secara syarat material harus secara cermat, jelas, keikutsertaan siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat dalam hal itu. Itu harus jelas nanti diatur di sana oleh jaksa. Jaksa yang berbicara, hakim nanti yang akan menilai. Jadi kalau memang nanti lemah di syarat materialnya itu, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penghukuman. Tidak akan bebas. Ini tidak terlalu dini untuk menjustifikasi, Prof. Binsar? Bukan menjustifikasi, ini supaya semua kubu supaya mulai mempersiapkan hal ini, terutama jaksa penuntut umum. Ya, karena ini persidangan sedang menunggu waktu. Sedangkan praktik kan menjadi syarat formal yang harus diperhatikan tadi, apakah itu sudah benar-benar sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan seterusnya. Ini apakah sudah benar-benar itu Sesuai prosedur? iya, sesuai prosedur, dan hakim nanti yang akan mengungkap persoalan itu. Pasti harapan daripada Roy Suryo supaya rapidnya dikabulkan, kan itu. Kalau dikabulkan itu berarti stop perkara, pokok perkara. Karena rapid ini belum masuk kepada perusahaan teknis perkara. Tetapi kalau memang ditolak, mengikuti dengan jalannya perkara seperti Ibu Tifa nanti. Jadi kita tidak mau menggurui sebenarnya di sini, karena hakim-hakim yang ada sekarang ini juga saya minta jangan terpengaruh dengan berbagai pendapat opini daripada pakar-pakar atau pendapat hukum. Ya, yakin dan berpengalaman saudara itu harus betul-betul teruji di sana, karena masyarakat akan melihat persidangan ini. Sebenarnya pengungkapan fakta persidangan ini tidak begitu sulit. Saya yang sudah 36 tahun lebih berpengalaman jadi hakim sampai hakim tinggi di DKI. Sangat mudah ini. Yang menjadi menarik di sini karena pejabat negara atau mantan presiden sebagai pihak yang dinyatakan dikorbankan. Jadi yang membuat rumit siapa, Prof? Yang membuat rumit itu adalah selain daripada sudah berlarut-larutnya perkara ini, hampir 2 tahun tadi dikatakan oleh Ibu Tifa, 1 tahun lebih, juga menjadi pihak yang dalam perkara ini adalah termasuk Bapak Jokowi, mantan presiden yang ke-7. Itu membuat ini perkara jadi seolah-olah menarik. Ya. Jadi Oke. Panelis, boleh kita libatkan panelis Prof. Gayus, Bang Haristo? Oke, tadi saya kan ke Ibu Tifa ya. Sekarang saya ke abang saya Bang Firman, abang garis miring opung saya, dan juga opung Binsar. Ini hakim kan sudah berpengalaman sekali ya. Gini, memang
di dalam arsitektur hukum Indonesia kan memang tidak dijelaskan bahwa misalnya Dr. Tifa ini bisa meminjam ijazahnya untuk dia lakukan riset berdasarkan ahli yang dia tunjuk sendiri. Memang instrumen itu tidak ada, ya, tidak dinyatakan jelas di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Nah, pertanyaan saya pertama sebenarnya ke Opung Binsar ya. Pak Binsar dulu, pertanyaan pertama. Ya supaya jelas begini kan kadang-kadang ini kan ijazahnya objeknya itu ijazah. Walaupun tadi dakwaannya ada pencemaran nama baik, juga ada manipulasi undang-undang ITE, tapi kan objek turunannya itu kan adalah ijazah. Nah, ijazah itu sudah dinyatakan oleh otoritas, ya otoritas dalam hal ini adalah otoritas negara, ya, dan juga UGM itu ijazahnya asli kan sederhananya begitu. Nah, Bu Tifa ini kan tadi saya bilang mau memberikan jarak tadi kebenaran otoritas dengan kebenaran yang asli yang sebenarnya. Nah, bagaimana dia bisa menjelaskan itu ketika dia tidak punya akses kepada ijazahnya? Kalau misalnya ijazahnya hanya 5 menit ditunjukkan atau 10 menit dari jauh, gitu ya Bu Tifa ya, dari jauh. Nah, di sistem hukum yang lain misalnya ya, di Amerika lah, kalau orang menghadapi hukuman sampai 8 sampai 12 tahun, itu kan hidupnya tuh at stake ya. Artinya dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan apa yang dia omongin itu betul. Tapi di kita memang tidak jelas begitu, nggak ada. Nah, pertanyaan pertama ke Pak Binsar, bisa nggak kira-kira hakim itu misalnya memerintahkan untuk meminjamkan? Ya sudahlah, kalau kamu berdasarkan riset ilmu pengetahuan, ini saya pinjemin seminggu, misalnya dengan pengawasan atau bagaimana, supaya dia bisa membuktikan dengan ilmu pengetahuan yang pertama. Yang kedua kepada Abang Firman. Ini borongan ya Bang ya? Iya, Abang Firman, supaya fair kan. Saya di sini supaya tadi saya sudah tanya ke sana, saya tanya ke Bang Firman, pernah tidak ada pikiran dari entah tim kuasa hukum atau dari Pak Jokowi, oh ini orang saya laporin dengan pasal yang hukumannya lumayan 8 sampai 12 tahun, bukan hanya pencemaran nama baik. Saya kasihlah akses, coba kamu buktikan deh. Kan saya yakin betul saya asli. Coba kamu buktikan riset seperti apa sih yang bisa kamu lakukan. Ada tidak pikiran seperti itu? Demikian. Prof. Binsar, Baik, terima kasih. Itu bisakah dipinjamkan? Ya, hakim memerintahkan. Memerintahkan, iya. Supaya dipinjam. Ya, coba kalau Itu kamu asli ilmuwan ijazah. kan riset ya. Ini kan tergantung daripada, katakan dulu ya, andai kata perdata, justru penggugat inilah beban pembuktiannya ada di penggugat, membawa bukti-bukti untuk membuktikan apakah benar ijazah Jokowi palsu. Barulah ijazah asli tersebut akan ditunjukkan oleh hakim dengan tentu diminta ya kepada pihak pemilik. Tetapi ini kalau masuk kepada kasus pidana, betul objek perkaranya adalah ijazah. Tetapi ini kan masalah pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi sesungguhnya kurang relevan kalau itu harus diminta hakim. Sorry Pak Binsar, kan ada manipulasi data digital tadi itu. Data digital itu kan foto dari ijazah itu, bukan hanya pencemaran nama baik dan fitnah loh dakwaannya. Nah, kembali lagi mengenai ijazah, sebenarnya itu hak privasi pribadi, bukan hak publik ya. Itu pernah saya dengar itu di berbagai diskusi-diskusi. Itu privasi sangat pribadi. Kalau semua orang begitu, saya pun Prof. Binsar, kamu profesor dari mana? Minta ijazahmu. Itu kan tidak logis. Tetapi kalau masalah audit keuangan, itu hak publik, harus diketahui oleh semua. Jadi ini karena dia dikatakan tadi negarawan, Pak Presiden, ya tunjukkan deh selesai. Itu kan mudahnya seperti itu. Tetapi apa kepentingannya? Kalau dalam perdata apa hak legal standingnya? Jadi sebenarnya saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh Ibu Tifa tadi, ingin meneliti ijazah seorang pejabat negara, tetapi sangat disayangkan aslinya itu terlalu cepat. Katanya hanya dalam beberapa saat. Itu pun saya mempertanyakan apa kepentingannya. Itu loh, legal standingnya di mana. Nah, kemudian tadi saya menggelitik 99,95%. Itu saya kira ijazah asli, ijazahnya Jokowi itu, Pak Jokowi itu palsu. Nggak taunya maksudnya tadi yang beredar ya palsu. Tadi kan ada Ibu Tifa mengatakan yang 90,99 itu sebenarnya ijazahnya Pak Jokowi kah yang palsu, atau hasil penelitian Ibu itu sudah menyebar ke seluruh penjuru? 99,9% itu bukan otoritas saya untuk menjawab, Prof, izin ya, karena bukan saya menyatakan.
Jadi lebih tepat nanti Pak Roy yang bisa menjawab. Enggak, jadi ijazah asli Pak Jokowi itu masih dicurigai lah. Kan itu sekarang ini. Loh, begini, kita itu intelektual publik ya, intelektual publik. Itu kan punya Oh sebuah ya, Ibu tadi mengatakan, saya ada catatan saya ini, Presiden saya memalsukan ijazah. yang mana? Ada terucap. Iya, dari saya kata-kata. bilang Berarti begini. Presiden Pak Jokowi memalsukan ijazahnya. Prof, jangan potong. Tadi saya bilang, kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap polemik yang sudah berjalan selama 11 tahun ini, maka bisa jadi suatu ketika nanti Presiden ke-21 atau Presiden ke-100 itu bisa melakukan pemalsuan ijazah. Kan saya katakan seperti itu, Pak. Ini premis, Prof. Jadi bukan saya menuduh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan menuduh dirinya Ya, sendiri. ya, supaya jelas ya. Supaya jelas. Prof Firmanto, boleh masuk sekali studi pertanyaan dari Bang Aris. Menarik nih pertanyaan. Saya mundur dulu. Jadi ijazah Pak Jokowi itu palsu nggak? Jangan sepotong-sepotong. Ini kan agak berselancar nih. Kan sebenarnya gampang. Ya, bisa jadi ijazah Pak Jokowi asli karena UGM sudah mengatakan asli, atau totalnya aja bilang saya dengan keahlian saya yang menurut saya udah mirip-mirip kayak paranormal. Saya lihat gerakan-gerakan ininya segala macam, analisa saya, kewenangan saya karena itu adalah pemahaman saya bilang itu palsu. Jangan merendahkan keilmuan Bukan. seseorang dengan kata-kata seperti itu. Nggak Enggak. pantas, Prof. Tidak. Nggak pantas, Prof. Karena di pertanyaan Anda tadi- tidak tahu ilmu saya, Anda mengatakan saya seperti paranormal, itu nggak pantas. Karena tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan kita Pak Aristo. Jangan menggunakan statement yang tidak pantas, Bro. meniadakan fakta yang sudah senyatanya disampaikan oleh otoritas, oleh negara, oleh berbagai pihak itu asli. Kemudian tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan atau diadukan mereka dikatakan dihentikan karena tidak beralasan itu cukup bukti. Kan gitu nih. Jadi kalau saya nggak bisa bertanya ya sudah, mohon maaf. Saya hargai Ibu, silakan. Tapi yang ditanya sama Bapak tadi ini, jadi yang mana yang palsu? Apakah spesimen-spesimen yang beredar di mana-mana? Gitu kan Pak, pertanyaan Bapak kan? Atau memang Ibu mengatakan ijazah Pak Jokowi dengan pemahaman saya itu palsu? Itu tadi